الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab fikih kuliner ya. Yang kali ini kita akan membahas masalah hewan air. Masalah yang akan kita bahas adalah hewan air. Kalau pada pertemuan lampau bulan lalu, ini kenapa pekan keempat ya? Pekan ketiga kenapa? Ada switching sama Ustadz undangan atau gimana? Kenapa Pak Dudin? Switching, oke. Ustadz Fakhrudin namanya. Sekali ini aja kan? Taib. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini yaitu binatang-binatang air insyaallah taala. Sebelum kita bahas burung, kali ini binatang air. Simpel aja insyaallah, tidak berlama kita membahasnya. Di pendahuluan dikatakan definisi dan macam binatang air. Definisi dan macam binatang air. Binatang air adalah binatang yang tidak mati tenggelam di air. Itu definisinya. Ya. Disebut binatang air, binatang yang tidak mati tenggelam di air. Kalau tenggelam nggak mati dia, maka dianggap sebagai binatang air secara syar'i. Jadi binatang itu kan kalau di ini ada 4 macam. Dari segi habitatnya ya, dari segi tempat domisilinya gitu. Ada binatang barri namanya, barri dari kata bar, yaitu dia darat, hewan darat bahasa kita, binatang darat. Ya. Yang kedua binatang ma'i, ma'i yaitu air, binatang air yang disebut di sini. Ma'i ya, ma'i atau bisa juga bahri ya, kalau tinggal di laut. Ma'i atau bahri tergantung di tawar atau lautnya. Masya Allah itu emang. Ada udah berapa bulan lo nggak makan ketoprak Pak? Kita udah berapa bulan kajian Pak di sini Pak? Dan udah berapa bulan mengenal beliau sebagai, sampai sekarang Anda nggak pernah disuguhin ketoprak di sini. Ma'i. Kemudian yang ketiga ada binatang barma'i namanya. Barma'i yaitu binatang amfibi yang biasa di darat, bisa di air. Kemudian yang keempat ada binatang jawi. Binatang jawi ini bukan karena sukunya Jawa, melainkan dia itu dari jauh. Jauh itu udara. Ya, seperti burung-burung, binatang yang terbang, nyamuk, burung dan semisalnya. Oke. Tapi kalau binatang air atau al-hayawan al-ma'i atau al-bahri, binatang yang tidak tenggelam, tidak mati tenggelam di air. Kalau misalnya dicelupkan dicelupkan ke dalam air, tidak tenggelam, tidak mati dia. Maka ini binatang air disebutnya. Nah, binatang air ini ada dua macam. Yang tadi yang ketiga juga masuk ke dalam binatang air juga. Yang pertama yang hanya hidup di air. Yang hanya hidup di air. Jika keluar dari air, hidup dan gerakannya seperti binatang yang disembelih. Jika keluar dari air, hidup dan gerakannya seperti binatang yang disembelih. Maksudnya dia tuh udah nggak bisa apa-apa. Ya nggak leluasa dia. Ya, oke. Yang seperti kan banyak banget ini. Binatang air ya seperti banyak. Ya, yang kalau misalnya dikeluarkan dari air, maka gerakannya itu tidak seperti binatang lazimnya. Melainkan dia seperti yang mau mati. Namun yang hidup di air ini menjadi dua golongan.
Golongan pertama yang berbentuk seperti ikan dengan beragam jenisnya, itu samaki, bersifat fishy ya, yaitu ikan, keikanan ya. Yang pertama bersifat keikanan atau berperi keikanan gitu aja ya. Yang kedua tidak berperi keikanan. Nah gitu. Bentuknya tidak seperti ikan. Yang kedua bentuknya tidak seperti ikan. Yang pertama bentuknya bentuk ikan dan disebut ikan juga gitu loh. Dan yang kedua bentuknya tidak seperti ikan, tapi dia memang tinggalnya di air, dominasinya betul-betul di air. Ya, dominan hidupnya betul-betul di air. Nih ikan. Ikan dan non ikan. Yang berbentuk seperti ikan dengan beragam jenisnya dan yang tidak berbentuk seperti ikan. Siapa yang berbentuk seperti ikan? Yang berbentuk seperti ikan apa? Ya ikan. Ya udahlah kan gampang kan, nggak usah repot-repot ya. Ya udah. Yang tidak berbentuk seperti ikan, yang di air, cumi. Belut masuk nggak belut? Udang. Belut masuk belut? Masuk aja, dimasukin aja ya. Penyu. Penyu beneran? Enggak penyu Pak, penyu bisa kan di darat? Dia masuk ke dalam ini bukan? Masuk ke dalam sama kayak kura-kura kan ya? Bisa lah di. Kalau misalnya di ini nggak bengkap-bengkap dia insya Allah. Tapi iya sih dia dikenalnya hewan air memang ya. Antum maunya apa Pak kira-kira? Ya, oke. Bagaimana dengan ikan duyung, putri duyung? Masuknya mana? Hah? Nggak ada. Belum pernah lihat? Ya enggak, dia nggak mau nampakin aja sama antum. Ngapain nampakin sama antum? Enggak, yang ikan duyung itu kan? Apa namanya? Aquamarine apa gitu. Karena di beberapa kitab fikih di zaman bahla itu ada pembahasan ini. Ada ikan yang bentuknya seperti persis manusia. Kalau di zaman sekarang dikenalnya ikan duyung. Iya. Dan persis bukan ikan pari dibalik, bukan. Kalau itu emang kayak manusia emang itu tuh. Enggak, bukan itu. Ikan pari dibalik itu kan orang yang durhaka sama orang tuanya dulu tahun 2006. Iya kan? Dulu sempat ada video 3GP kayak gitu tuh. Ini gara-gara durhaka sama orang tuanya, bentuknya tuh. Coba antum lihat aja di YouTube. Ikan durhaka dari orang tua, durhaka pada orang tua jadi ikan pari, dikutuk jadi pari. Tuh kayak gitu. Padahal itu ikan pari dibalik, Pak. Plek, mirip kayak orang. Tapi ini bukan ikan duyung. Kalau di beberapa kitab fikih zaman dahulu kala itu ada sebutan ikan yang mirip sama manusia. Tetapi dia tuh ujung kakinya bukan kaki manusia, melainkan sirip kayak gitu kayak ikan. Dulu, udah punah mungkin. Sekarang nggak tahu. Mungkin sekarang ada, cuman nggak terdeteksi aja kali ya. Iya. Nah itu dia yang saya bingung. Kalau memang dia ikan, makan, iya, dimakan Pak. Kalau dia memang dia ikan lah kita periksa dulu, kita ajak dia ngobrol. Iya, Pak, Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Mas, gitu kata dia. Ternyata lagi syuting. Ya kalau lagi syuting orang berarti kan. Sampai di dalam kitab Hasyiat Al-Baijuri, binatang-binatang yang serupa dengan manusia nih. Dalam Hasyiat Al-Baijuri ya, ada lelucon juga ya, syarah terhadap kitab Fathul Qadir kalau salah. Fathul Qarib. Dalam kitab Hasyiat Al-Baijuri, ya, ulama Mesir. Dalam sebuah majlis beliau menghikayatkan, atau mungkin gurunya, apa hukumnya manusia sapi? Ada pertanyaan di antara ulama fikih, pertanyaan seperti itu. Hukumnya manusia sapi. Bolehkah dijadikan hewan kurban? Manusia sapi. Manusia, tapi kesapi-sapian gitu loh.
Gimana itu? Manusia sapi. Makanya itu. Tapi dia ngomong kayak manusia, tapi bentuknya bentuk mirip sapi. Gimana? Mungkin dia mukanya tuh ada moncongnya kayak sapi gitu, tapi dia ngomong gitu loh. Manusia sapi. Gimana hukumnya manusia sapi untuk dijadikan hewan kurban? Kan hewan kurban kan onta, kerbau, sapi, kambing, domba gitu ya. Terbatas gitu. Tapi kalau misalnya ada manusia sapi bagaimana? Maka dijawab sama syekhnya. Kalau manusia sapi ini adalah seorang da'i atau syekh, maka silahkan dia sholat Idul Adha khutbah. Kan sholat Idul Adha, kemudian khutbahlah sapi, manusia sapi tersebut silahkan. Setelah selesai khutbah, maka segera sembelih dia. Langsung pada ketawa murid-muridnya. Artinya kalau misalnya memang dia ini sebenarnya hakikatnya sapi, makanya kita makan. Masalahnya ini dia bisa ngomong seperti manusia. Ini jangan-jangan sapi kawin sama manusia gitu kadang-kadang. Jangan-jangan terhasilkan manusia sapi. Emang ada sih manusia kerbau, ada cowboy, ya kan? Ya kan cowboy kan? Itu kan cowboy, ya. Cowboy, ya. Manusia kebo, ya. Tapi kan itu bentuknya manusia utuh gitu. Nah, gimana kalau misalnya nih putri duyung, apa namanya? Ikan duyung. Kalau emang itu ikan nggak bisa ngomong ikan, maka dimakan halal. Nanti insya Allah bisa eksperimen Pak, kalau antum mancing dapat ikan duyung, ya ada tulisannya duyung gitu ya, makan. Baik, bagaimana dengan Denny manusia ikan? Yang tahu kartun dulu ya, zaman dulu Denny manusia ikan. Kalau emang dia bisa ngomong itu manusia lah, anggaplah, hati-hati. Tapi kalau misalnya dia bentuknya aja mirip manusia tapi sebenarnya dia ikan, maka nggak boleh dimakan karena dia boleh dimakan kok ikan. Boleh dimakan kok ikan, ya. Kemudian binatang air yang kedua yang hidup di air dan juga di darat, amfibi seperti kura-kura, kodok, kepiting dan semisalnya. Kepiting ini baik kepiting laut maupun kepiting ketam, air tawar. Ya, ini hukumnya beda-beda, jemaah. Hukumnya beda-beda. Wallahu a'lam. Hukumnya apa? Ulama sepakat mengharamkan bangkai binatang darat. Ini jelas. Jadi binatang darat yang sejatinya halal dimakan hanya boleh dikonsumsi jika disembelih kecuali belalang. Ulama juga sepakat bahwa binatang yang hanya hidup di air dan berbentuk seperti ikan boleh dikonsumsi tanpa harus disembelih. Berbentuk seperti ikan boleh disembelih, boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa kondisinya. Nah, nanti ada beberapa jenis lain seperti yang binatang air tidak berbentuk seperti ikan, ini dia yang akan menjadi permasalahan nanti. Ulama sepakat tadi ya, ikan berbentuk seperti ikan, kita kenal seperti ikan, halal, enggak perlu disembelih sebagaimana Nabi SAW menghalalkannya. Ya. Dan itu hadis yang masyhur, pernah kita bahas juga di sini insyaallah. Bagaimana dengan ikan yang mati dan mengapung? Ikan mati mengapung baik di kolam ikan kita atau di sungai atau di tempat lain. Menurut pendapat pertama, menurut para ulama mazhab Hanafi ya, tidak halal mengkonsumsi ikan yang mati sendiri bukan karena sebab yang jelas kemudian mengapung di air dengan perut di atas. Kan biasanya kan perutnya di atas tuh kalau ngapung dia. Kalau udah mati ya, perutnya di atas. Sebabnya nggak ketahuan, berantem atau kekurangan makanan atau gimana. Maka dalam mazhab Hanafi dikatakan tidak halal. Tapi ini jangan langsung diyakini ya, ini bukan ini mazhab kita. Beberapa ulama menilainya makruh dan melarang makan ikan yang mengapung, di antaranya Hasan Basri, Ibnu Sirin, Taus dan lain-lain ya. Sa'id bin Al-Musayyab ini di antara salaf kita loh. Beliau berpendapat jangan makan ikan yang mengapung. Ya, tetapi
Tetapi ya, mayoritas atau jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan lainnya itu semua yang ada bagi beliau bagi mereka, dan ini yang kita ikuti, semua yang ada di dalam air dan hanya hidup di situ halal. Mau gimana kek keadaannya, ditangkap hidup-hidup kemudian mati, atau mati disebabkan sesuatu, atau mati sendiri dalam keadaan mengambang atau tenggelam, itu semua halal dan itu yang benar insyaallah. Karena dalil-dalil menunjukkan semua yang disebut ikan atau berbentuk semisalnya, dan itu kalau membangkai di laut atau di sungai, maka itu halal buat kita. Oke, halal buat kita. Ya. Itu ikan dan yang serupa dengan ikan. Ya. Baik. Jadi kalau kita ke Keramajati atau ke pasar ikan, kemudian ikan berjejer tuh di meja ikan berjejer. Ya. Ya. Kemudian kita tanya, Pak, ini kok ikannya nggak disembelih, Pak? Ya nggak disembelih lah. Masa disembelih satu-satu ikannya? Nelayannya kerepotan lah kalau gitu. Dapat ikan berapa? 1 ton. Isi berapa? 2000 ikan. Sembelih satu-satu. Pegel disembelihnya, mendingan mancing langsung daripada sembelihnya, ya kan? Ya, jadi nggak disembelih, alhamdulillah. Itu makanya masya Allah Islam itu luar biasa. Untuk hal-hal seperti ini udah nggak perlu sembelih, dihalalkan, alhamdulillah. Karena kalau disembelih itu repot banget gitu ya. Taib. Kemudian itu selesaikan. Makanan laut kata Ibnu Abbas, makanan laut adalah bangkainya kecuali yang telah kotor. Adapun yang sudah kotor atau nama ikan yang sudah busuk, ya, maka ini masuk ke dalam khabith, maka menjadi haram. Ikan yang sudah busuk membangkai, baik di air mengambang maupun bukan di kulkas, apa namanya? Ya, nggak masuk kulkas. Di meja gitu udah membusuk, ya. Dikurbutin lalat dan ada belatung. Sok, kira-kira siapa yang mau makan? Ayo, Bapak mau makan nggak? Tadi kan nanya tentang ikan duyung, Pak. Iya. Ya, udah bau busuk. Makanya seperti ini tidak boleh dimakan karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Baik, sekarang yang tidak berbentuk ikan. Kita kayak belajar biologis ya, biologi ya, masya Allah. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum binatang air yang bentuknya tidak seperti ikan yang umumnya kita kenal. Contoh gurita, ubur-ubur, ini semua binatang air nih, ya kan? Apalagi cumi, sotong, ya enggak? Burik, gurita udah tadi, gurita, apalagi Pak? Banyak, keong, ya, bintang laut, Patrick, ya, SpongeBob, ya khususnya memiliki kesamaan nama dengan binatang darat, pakai D. Dan tidak boleh dimakan. Coba binatang yang namanya sama dengan binatang darat tapi di laut-lautin. Ayo. Kuda laut, anjing laut, singa laut. Apalagi? Tadi singa laut, babi laut, ada. Apalagi? Anjing laut ya. Nah, itu nanti akan dibahas oleh ulama itu. Ulama mazhab Hanafi, ya, yang dikenal dalam mazhab Hanafi, mengatakan bahwa hanya ikan saja yang halal dikonsumsi di antara binatang air. Ini dalam mazhab Hanafi. Dan diharamkan semua jenis binatang yang tidak memiliki kesamaan bentuk dengan ikan. Artinya tadi kita sebutkan itu dalam mazhab Hanafi haram. Jadi ada namanya kerak laut. Ya, kerak laut gitu loh. Monyet laut ini enggak tahu gimana itu kerak laut, ikhwan. Porpoise, sejenis lumba-lumba, anjing laut, kuda Nil. Itu enggak boleh dimakan. Kecuali belut. Kalau belut bagi mazhab Hanafi boleh. Ya.
Argumentasi mereka adalah Allah Ta'ala mengatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Karena dalam hadis kan yang dihalalkan adalah ikan saja. Selain ikan dari binatang air maka kalau mati membangkai khalas. Ya. Itu apa namanya argumen mereka. Dan kemudian jika di antara dari mereka hadis Jabir bin Abdullah mengatakan kami merasa sangat lapar, kata Jabir. Tiba-tiba laut melemparkan ikan yang telah mati. Jadi pas lapar tiba-tiba laut melemparkan ikan yang mati itu. Masya Allah, ajaib ya, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan belum pernah kami lihat sebelumnya yang disebut ikan itu paus. Yang disebut ikan itu paus. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ikan, bukan yang lain. Kalaupun bukan ikan, mereka dalam keadaan kelaparan darurat. Di sini perlu diperhatikan bahwasanya paus, lumba-lumba, dan sebutkan di sini porpoise dan misalnya itu dikatakan bukan ikan. Paus itu bukan ikan. Tapi dia serupa dengan ikan. Nah. Begitu juga lumba-lumba, dia bukan ikan. Tapi serupa dengan ikan. Kenapa? Karena apa? Mamalia. Iya. Begitu. Paus melahirkan bukan bertelur. Kerangkanya pun seperti binatang darat dan seterusnya. Tapi ya karena paus ini mirip dengan ikan, dimakan. Makanya bagi ulama Hanafiyah kalau enggak mirip dengan ikan, enggak dimakan. Bagi ulama Hanafiyah. Tapi jumhur ulama, dan ini yang lebih tepat, mengatakan bahkan sebagian ulama Hanafi enggak setuju sama mazhab Hanafiyah dalam masalah ini. Menyatakan bahwa yang memiliki kesamaan nama dengan, kalau yang mirip dengan ikan jelas itu halal. Yang memiliki kesamaan nama dengan hewan darat yang boleh dimakan seperti sapi, domba, halal dimakan. Ada namanya sapi laut. Orang Arab juga ada yang menyebut suatu binatang di laut namanya domba laut. Ada nggak di kita? Hah? Nggak. Sapi laut mungkin di kita ada. Kalau kita lihat buku-buku ensiklopedia binatang ada sapi laut, Pak. Ada sapi laut. Tapi bentuknya nggak jauh beda dengan anjing laut. Model-model seperti itu, tapi lebih besar. Sedangkan yang memiliki kesamaan nama, ya, yang memiliki kesamaan nama dengan hewan darat yang haram, seperti babi dan anjing, babi laut, anjing laut, singa laut. Nah, di sini jadi perselisihan. Di sini jadi perselisihan. Ini pendapat kedua. Ini yang diperselisihkan. Tapi pendapat kedua mengharamkan. Kalau babi laut, anjing laut, singa laut haram. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga mirip dengan pendapat kedua. Tapi pendapat ketiga inilah yang lebih benar daripada pendapat kedua. Pendapat ketiga langsung general semua hewan yang dominan atau hanya hidup di air jika sudah mati halal. Ya, ini mazhab Maliki ya. Dan juga banyak dari ulama Hanbali dan juga banyak dari ulama Syafi'i, dan ini yang lebih tepat. Semua, dan kaidahnya berarti semua yang hanya atau dominan hidup di air maka halal. Ya, halal semuanya. Sebenarnya kata Imam Malik rahimahullah, semua yang ada di laut boleh dimakan. Laut di sini mencakup juga sungai, Pak. Ya, laut di sini mencakup juga sungai karena di tanah Arab di zaman Nabi sungai nggak banyak, makanya disebutnya laut gitu. Ya, sungai banyak yang kering. Jadi semua yang ada, semua binatang air di laut atau sungai boleh dimakan. Ya. Tidak berdosa mengkonsumsi semua binatang laut. Imam Syafi'i berkata sea mouse. Sea mouse itu tikus laut. Laut aja pakai punya tikus. Ya. Tapi di kita nggak dikenal tikus laut mungkin. Mungkin ada binatang ini, cuma kita nggak kenal aja mungkin ya. Sea mouse.
ya, werok laut, tikus laut dan babi laut porpoise boleh dimakan. Kayak babi laut itu yang taringnya besar atau apa gitu, ada ininya, kayak gajah gitu apa, gading, ada gadingnya kalau nggak salah. Entah itu yang babi laut atau singa laut, anda lupa. Tapi dua-duanya sama lah, serupa lah, bukan sama, serupa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut masuk ke dalamnya sungai. Antum mancing apa aja, ketemu hewan yang dominan di air, maka kholas, silakan. Wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari laut atau air sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, maka ini khalas, ini yang lebih tepat ya. Sebutan ikan ya. Jadi begini, ini ada bantahan dari ulama-ulama yang menghalalkan terhadap terhadap mazhab Hanafi. Kenapa kalian mengharamkan babi laut, singa laut, anjing laut? Mereka bilang, ulama Hanafi dan sebagian dari ulama lainnya, kami haramkan itu karena ada sisi keanjingan, kebabian, dan kesingaan. Lah, maka ulama yang kita pegang pendapatnya ini, mereka pun bilang, lah, sekarang saya tanya, yang namain mereka itu anjing laut, apakah anjing darat? Apakah binatangnya yang menamakan diri, saya anjing laut loh, atau kalian sendiri yang menamakannya? Ya kita yang menamakannya. Lah, salah apa mereka? Kalian yang namain, kalian yang haramin, gitu kata para ulama kayak gitu. Mereka tidak ada salah dalam hal ini. Kalian namain itu anjing laut, kan kalian sendiri yang terinspirasi teman. Tapi kan mereka mirip anjing. Ya kalianlah yang memiripkan mereka dengan anjing. Seandainya anjing-anjing laut itu ngerti bahasa kita dan tahu perasaan, nggak terima mereka, enak aja saya disamain sama anjing gitu. Apa babi laut? Tak bakal terima. Masa saya disamain sama babi laut? Ya. Sekarang kuda laut halal atau haram? Kata mereka, ada yang bilang kuda laut haram mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena nggak mirip ikan, ya nggak? Kan kuda laut nggak ada miripnya sama ikan. Bahkan dinamakan dengan kuda laut, mirip dengan binatang darat. Nah, ulama mazhab Hanafiyah mengharamkannya. Ulama mazhab yang menghalalkannya itu karena beralasan karena ini kuda. Kuda itu di darat halal dimakan, maka di laut juga halal dimakan. Adapun yang kita ikuti, semua binatang laut halal dimakan. Tapi kita katakan kepada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kenapa kalian mengharamkan kuda laut? Karena bentuknya tidak seperti ikan. Oke, alasan mereka adalah apa? Alasan mereka adalah yang dihalalkan hanyalah ikan dan yang berbentuk seperti ikan. Maka kita katakan dengan surat Al-Ma'idah 96, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, buruan laut. Apapun yang di laut berarti halal khalas. Yang menamakannya sebagai kuda adalah kalian sendiri. Ya. Adapun kalau misal bentuknya tidak seperti ikan pada umumnya, tapi dia masuk ke dalam kategori buruan laut, dapat dari laut, nggak masalah. Jadi. Iya. Begitu ya jemaah sekalian. Ya. Jadi insyaallah makan laut tuh mutlak halal. Bahkan ulama yang menghalalkan juga menghalalkan ular laut. Ingat, ular laut dengan ular kadut sama-sama ular. Tetapi Anda lebih condong pendapat ular kadut haram, ular laut halal. Nah, ular kadut haram, ular laut halal. Kenapa begitu? So, tebak, ayo, fadhol, tebak. Ayo. Yang bisa jawab boleh baca kafaratul majlis kemudian bubar kajian ini. Ayo, sok. Bismillah. Tahu ular kadut, Pak? Ular kadut ada berapa macam? Pokoknya ular air lah. Yang biasa di lumpur, kadang kadang-kadang di lumpur, kadang-kadang di pinggir sungai gitu. Ular air, bukan ular darat yang sering ke air, bukan ular darat yang suka minum air, bukan, tapi ular yang memang disebut oleh kita ular air. Kadut biasanya.
atau biasa di lumpur atau diteratai-teratai di tempat lembab. Taib. Itu bagiannya Allah alam, ana lebih condong kepada haram. Tapi kalau ular laut kenapa tidak haram? Nah, ya, yang mana nggak berbisa nih? Wah, belum pernah ya. Bapak harus nyoba tuh dicatek sama ular laut. Iya, tapi sebelum dicatek harus kasih tahu ke istri anak warisannya apa aja gitu. Ular laut itu ular paling berbisa Pak di dunia ini, termasuk ular paling berbisa Pak. Tapi jinak. Kalau untuk manusia harmless dia jinak, tapi bisanya lebih bisa daripada bisanya ular darat. Paling berbisa Pak ular laut. Kalau nggak percaya silakan jemaah yang mau coba cari ular laut, mungkin di SeaWorld ada ya, insya Allah. Pak saya mau jajal ular laut Pak, dia bilang. Mau dicatek, iya. Insya Allah nggak lama itu Pak, insya Allah tuh. Iya kalau udah kangen sama alam barzakh itu pengen cepat-cepat, cepat itu, insya Allah cepat. Ular laut itu bisanya tinggi sekali. Dan di sini bukan masalah dia berbisa atau enggak Pak. Kehalalannya bukan karena dia berbisa, karena bisanya ular itu kalau antum minum, antum nggak mati. Kalau nggak percaya, coba aja lagi. Ya. Ada bisa ular kobra nih, taruh sampelnya, kasih ini, kasih plastik, nih ular kobra kepalanya, terus suruh gigit ini. Gigit dia, cus taringnya kan keluar tuh bisanya tuh, ya kan? Atau minum, tapi haram ini. Minum, dah, nggak mati, beneran, nggak mati, karena bisanya ular itu namanya venom, bukan poison. Poison sama venom beda. Poison itu dia merusak pencernaan dan itu poison. Tapi venom itu merusak aliran darah, pembuluh darah dan semisalnya. Dan venom itu dengan injection. Poison itu dengan drinking, dengan minum atau apa gitu, itu poison. Iya, begitu, beda. Makanya ular itu kan mereka bukan beracun, berbisa. Racunnya beda dengan bisa, ya kan Pak? Salah kalau bilang, awas ada ular beracun. Enggak, ular enggak ada yang beracun. Kalau jengking beracun, enggak, berbisa kalau jengking itu. Iya, karena dia dengan injection, dengan suntikan. Ya, begitu. Tuh Pak dikasih surat Pak dari Ummahat Pak. Nah, ular kadut, ular air itu juga berbisa. Tapi berbisa ringan. Tapi kenapa haram? Haramnya bukan di masalah bisa atau enggaknya Pak. Ya, bukan di masalah bisa atau enggaknya. Haramnya karena ular ini, apa tadi yang bilang? Khabith. Dan ular air ini sebenarnya tidak dikatakan binatang air. Ular air bukan binatang yang betul-betul binatang air, bukan. Dia sama persis seperti ular darat. Hanya saja dia lebih sering ke tempat lembab atau di air dan lebih mudah berenang. Ya. Kalau dikatakan nih, kan definisi tadi binatang air adalah binatang yang kalau ditenggelamkan di air dia tidak mati. Ya kan? Itu definisi itu benar, cuman tidak mutlak untuk beberapa hewan. Karena ada beberapa hewan yang sebenarnya itu hewan darat, tetapi kalau dia dimasukkan ke air, dia tetap survive. Coba Bapak sering lihat gak anaconda itu suka mangkal di air. Iya, anaconda Pak, suka mangkal di air. Tapi apakah dia binatang air? Sama sekali bukan. Bukan sama sekali. Sanca, piton dan semisalnya kadang-kadang mendekam di air, kadang-kadang, dan bisa lama di dalam. Tapi apakah dia binatang air? Bukan. Haram tetap. Karena binatang yang khabith dan dilarang untuk dimakan. Itu. Tapi kalau misalnya binatang air berupa ular air, ini memang beda dari ular-ular lainnya. Makanya ular air tuh belakangnya kayak sirip. Iya, tidak seperti ular kan belakangnya kalau buntut, belakangnya kan kalau nggak buntet ya, kalau nggak tajam lancip gitu kan Pak. Tapi kalau kalau ular air beda. Dia halal dimakan. Sama seperti belut air Pak. Iya, belut air tuh gimana? Antum kalau lihat ganasnya buas nggak belut air Pak?
ya belut air lagi apa? Kok belut air sih? Enggak, bukan. Belut listrik halal apa haram? Halal. Makannya pas dia mati, jangan pas dia hidup. Antum makan di air lagi makannya. Antum yang mati. Belut laut maksudnya. Belut laut, seal ya. Belut laut. Kalau kita lihat belut laut, itu ganas banget itu, Pak. Giginya taring semua, Pak. Enggak ada gigi kecil, enggak ada. Taring semua. Kalau nganga itu tajam dan gede giginya tuh. Itu kalau dikena itu, Masya Allah. Bisa robek dan hancur tangan kita. Apakah gara-gara dia buas kemudian haram? Enggak, karena dia termasuk binatang yang hanya hidup di air. Pun sama seperti binatang atau ular laut yang hanya hidup di air saja, di laut saja. Dan jinak, enggak buas. Ular laut itu tidak buas. Ular laut sama ular kadut, buasan ular kadut di sawah-sawah. Ular laut enggak buas, tapi kalau antum kena gigitannya, manrobuk, langsung kayak gitu nanti insya Allah. Ya, seperti itu aja mungkin untuk pembahasan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya hati ini tidak terus-menerus memikirkan uang? Ya tadi seperti saya bilang, ambil ular laut ya, kemudian jawaban ngacau, ya kacau. Bagaimana supaya hati ini tidak terus-menerus memikirkan uang? Saya sudah pensiun tapi tidak punya uang pensiun. Kenapa terus-menerus memikirkan uang? Karena memang ada kekhawatiran soal rezeki. Memikirkan uang wajar. Maksudnya memang ini kebutuhan. Memikirkan hajat itu wajar. Tapi kalau terus-menerus memikirkan hajat atau uang dunia, maka ini tidak pantas bagi seorang muslim. Maka begini, ada beberapa kunci yang Allah Ta'ala sebutkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberinya rizki dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Seseorang ketika tidak mengetahui jalur rizki selama dia masih hidup, pasti berarti jalur rizkinya dari arah yang tidak dia sangka. Dan itulah indahnya Allah Azza wa Jalla. Karena kita itu kalau mendapatkan sesuatu dari arah yang kita tahu dan kita sangka, maka itu tidak begitu berarti. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu dari arah yang tidak kita sangka, maka sangat-sangat berarti. Iya, berarti ini Pak, wahai mungkin ummahat yang bertanya, Anda sebenarnya sedang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala merangkai untuk Anda rizki dari arah yang tidak disangka, walaupun kepikiran. Dan ketika kita mendapatkan dari yang tidak disangka itu, kita mengetahui betapa berharganya pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Iya, segala sesuatu yang sifatnya faj'ah, yaitu tiba-tiba dan tidak disangka, itu pasti ada sisi dahsyah. Jadi sesuatu yang faj'ah ada sisi dahsyah. Apa itu dahsyah? Yaitu suatu sensasi yang membuat kita tuh terkaget. Coba, kalau misalnya kita mau dipukul sama seseorang dari arah jauh, kita udah orang itu udah berlari kayak kita, mau siap mukul sama kita nggak kaget, kita siap menangkisnya atau kita kabur, nggak kaget. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di belakang langsung dia mukul kayak gitu, pasti ada sensasi. Begitulah sesuatu yang tidak kita sangka. Maka sebenarnya kalau rezeki kita ini nggak bakal mati sebelum sempurna rezeki kita. Anda wahai penanya, pasti dirizkikan oleh Allah Azza wa Jalla, baik uang maupun lainnya. Dan Allah Ta'ala jamin itu semua. Maka jangan terus-menerus memikirkan yang sudah Allah jamin. Memang di sini kepikirkan uang, bukan kesehatan, uang. Bagaimana kita survive? Maka berikhtiarlah dengan cara bertakwa. Kemudian silaturahim. Walaupun mungkin udah pensiun, silaturahim perlu. Iya, udah pensiun, silaturahim perlu. Bahkan ini mengajarkan kepada orang-orang atau anak cucu agar mereka juga silaturahim nanti. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yunsalahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah.
siapa yang ingin untuk dipanjangkan usianya dan dibentangkan rezekinya, maka hendaklah dia silaturahim. Dan bahkan mungkin silaturahim di antara manfaatnya adalah mikirin uang itu berkurang. Mikirin uang itu jadi berkurang sehingga gak terlalu kepikiran. Sesuatu yang kepikiran banget itu malah menyempitkan kita, seolah kita tidak akan mendapatkannya, padahal sudah Allah jamin. Ya, sudah pensiun tapi tidak punya uang pensiun, ini banyak sekali orang yang seperti ini. Ya, banyak sekali orang seperti ini. Bukan Anda seorang, melainkan banyak orang yang seperti ini. Bahkan ada di antara orang-orang yang sudah pensiun, tidak punya uang pensiun, dan anak-anaknya tidak ada yang mau memberinya kebaikan padanya. Ada juga seperti itu. Maka kenalilah bahwasanya ketika kita itu kesulitan, jauh di sana ada orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Maka tetap bersyukur, ya. Bismillah, Ustadz, kerabat anak ada yang mengajak ke majelis yang mengajarkan amalan pelunas hutang. Kalau amalan pelunas hutangnya adalah melunasi hutang dan uang, bagus. Karena itulah ajaran sebenarnya. Bagaimana caranya melunasi hutang? Kerja, cari duit, lunasin hutang. Bagus, itu benar ajarannya. Tapi di sini diajarkan salat Ibrahim dan salat Jibril. Itu dia tuh. Selawatin aja. Ha? Tadi kalau ada kalung dibawa dalam etalase, ya Allah pengen banget selawatin biar dapat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, kapan ya dapatnya ya? Akhirnya dia beramal hanya untuk mendapatkan dunia. Bahwasanya ini termasuk kesyirikan dan kebid'ahan. Iya. Kenapa kesyirikan? Kenapa kebid'ahan? Mungkin gak sampai syirik besar. Kenapa kesyirikan? Karena dia beramal akhirat murni untuk mencari dunia. Ini syirik. Ini merupakan hubbud dunia yang syirik. Iya. Beramal akhirat murni untuk cari dunia, itu syirik, Pak. Beneran, Pak, syirik, Pak. Ya, itu kesyirikan, Pak. Kalau beramal duniawi murni untuk dunia, ya itu memang wajar, memang untuk dunia. Anda jadi dokter misalnya, memang untuk cari duit, fadl. Tapi kalau Anda jadi ustadz supaya Anda kaya, supaya itu doang, supaya kaya, supaya populer, maka ini syirik. Syirik dari segi mahabbah, syirik dari segi cinta kepada dunia. Ya, nggak mau ke akhirat melainkan dunia, ini syirik yang tidak disadari banyak orang. Ya. Maka kalau seseorang selawat supaya dapat kalung, supaya dapat dunia, supaya dapat cincin, supaya dapat baju, ini semua adalah kesyirikan walaupun diajari oleh Ustadz Fulan atau Ustadz Alan. Ya, maka ini kesyirikan dari siapa? Yaitu al-amalu bi'amalil akhirah, ya'malu bi'amalil akhirah li ajli dunya. Yaitu mengajarkan amalan akhirat yang harusnya ke akhirat tapi murni tujuannya dunia. Adapun kalau misalnya ada tujuan duniawi tetapi hanya seperkian persen kecil dan itu bukan pokok asas dari niatan, maka ini insyaallah enggak masalah walaupun sedikit pahalanya berkurang, tapi enggak masalah insyaallah. Iya, enggak masalah. Ya, maaf ya. Itu tadi apa yang datang? Makanan bukan? Oh bukan. Ya, kok bukan sih? Nah, kan gitu. Ada makanan, pada ini ada makanan Pak? Ada makanan enggak nanti? Habis kajian ada makanan enggak? Wallahu alam. Taib. Misalnya di majlis mawaddah ukhuwah, di majlis al-ukhuwah ini ada tradisi kita kalau habis kajian makan. Ya, gitu kan? Misal saja. Wallahu alam sekarang kayak gitu apa enggak? Wallahu alam. Nah, makanan itu biasanya di sini enak. Nasi kebuli yang berapa bulan lalu anak sindir sampai sekarang enggak ada ya. Nah, nasi kebuli misalnya ya, wah enak banget di sini. Kemudian kalau pulang bawa makanan nanti ke rumah, misalnya bawa nasi berkat. Nah, anak kemudian ngajar di sini, ada pikiran sih pas perjalanan, alhamdulillah nanti kalau habis kajian, anak lapar, pas banget lapar nih, habis kajian nanti ada makanan nih, alhamdulillah. Tapi itu cuma selentingan pikiran doang, ya itu bonus lah gitu. Melainkan di sini Anda pengen ngajar untuk men-share ilmu yang kita punya. Itu utamanya. Apakah ini kemudian batal amalannya? Tidak. Syirik bukan? Tidak.
Habis kajian ada makanan gak makanan, Anda nggak kecewa gitu loh. Ada makanan alhamdulillah, nggak ada makanan kok bisa gitu kan? Ya, dengan makanan alhamdulillah kulli hal. Jadi nggak ada condong full kepada dunia, nggak gitu. Maka ini nggak masalah. Antum umroh Pak, umroh kemudian pengen apa? Nah di sini ini ujian besar. Kalau niatan dominannya adalah belanja, maka ini syirik bisa. Karena antum tuh sebenarnya pengen safar untuk umroh, tapi malah justru lebih dominan untuk itu pikirannya. Maka ini bisa syirik, lebih mencintai dunia daripada itu. Ya, tapi boleh dengan bisa diakali dengan, bukan diakali ya, bisa diatur dengan begini. Ketika antum mau melaksanakan umrohnya, pas umrohnya, yaitu dari sebelum miqat, pakai pakaian ihram, itu kan mau umroh. Ini umroh, intinya umroh. Di situ ikhlaskan betul-betul niat untuk lillahi ta'ala umroh. Sampai selesai tahallul, kan ibadah umroh selesai. Baru di situ tafadhol antum mau niatan apa aja, mau belanja, mau apa silakan. Nah itu bisa ya, itu bisa seperti itu. Ya, ala kulli hal bisa seperti itu ya. Maka kerabat yang mengajak seperti ini ke majelis seperti amalan pelunas hutang, ada amalan pelunas hutang sesuai syar'i. Dengan wirid ada, ya ada. Dengan apa? Dengan ikhtiar ada. Dengan wirid ada. Allahumma qdi anna daina atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya, doa melunasi hutang. Allah Ustaz, ana lupa. Ya, orang kalau jarang hutang, jarang doa minta lunasi hutang jadi enggak hafal ya. Ya, ada doanya, doa sesuai sunnah Nabi SAW tentang hutang, ada. Ya, itu minal maghrib dan juga iqdi Allahumma iqdi 'anna daina. Ya. Ada doanya, itu sahih doanya. Itu pakai doa itu wiridan iya, tapi kalau pakai selawat tertentu tidak. Nah, pakai selawat tertentu tidak. Selawat itu bukan untuk melunasi hutang, ya. Dan dengan amalan kedua yaitu ikhtiar dengan tawakal dan usaha. Nah, itu. Dah, sebenarnya itu aja. Itu aja cara melunasi hutang. Tidak ada dengan selawat tertentu. Maka rekomendasi kita adalah tidak mengikuti majelis seperti itu. Ya, karena amalan bid'ah itu tidak diperkenankan dalam agama. Dan menyalahgunakan salawat. Ingat di sekarang itu banyak orang menipu dengan menawarkan salawat. Kok nipu? Iya, nipu karena mereka mempublish manfaat-manfaat salawat yang tidak disebutkan dalam Islam. Jadi mereka mengarang sendiri manfaat-manfaatnya. Jadi jangan ikuti majelis-majelis seperti ini. Masih banyak yang lain yang lebih baik insyaallah ta'ala. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.